Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sangat kita hormati Pak Lurah, orang tua kita, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, para jamaah Musalla Al-Ikhlas RT 25 pada kegiatan Subuh Jumat Barokah. Subuh Jumat Barokah yang kita ambilnya itu berkahnya. Yang kita ambil adalah keberkahannya. Setiap kita mencari rezeki, yang kita cari itu keberkahan rezekinya. Kalau rezeki itu karena kerja keras, mungkin banyak toko-toko bangunan, mungkin banyak tukang-tukang yang lebih kaya karena kerja keras. Tukang-tukang itu membuat rumah itu perlu kerja keras, karena ingin mengharapkan rezeki yang banyak. Kalau nak rezeki itu banyak karena jabatan, mungkin presiden itu, menteri itu menjadi orang terkaya di dunia. Kalau dia ingin mencari rezeki karena jabatan. Aduh, pesan masuk, Mas. Tapi yang dicari itu adalah keberkahannya. Biarlah rezeki itu sedikit, yang penting adalah berkah. Biarpun kita bersedekah sedikit, yang penting adalah berkah. Biarlah kita itu hidup apa adanya, yang diambil adalah keberkahan. Jadi 2 minggu sebelumnya kita telah membahas mengenai amalan. Amalan itu baru kita uraikan, itu baru satu. Apa amalan yang pertama itu adalah setelah kita sholat berjamaah, kita utamakan selalu berzikir. Zikirnya sampai di mana? Minimal kita berzikir sampai membaca ayat kursi. Karena orang yang membacakan ayat kursi akan dimudahkan oleh Allah itu masuk ke dalam surga. Tak ada penghalangnya kecuali kematian yang ada. Orang yang selalu membacakan ayat kursi sambil berzikir di saat sholat berjamaah. Kalau subhanallah, bertasbih, bertahlil, bertahmid, bisa sambil berjalan dulu bisa. Kalau memang kita tidak begitu terlalu sibuk. Pak Muhammad sambil bawa mobil, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa itu? Rupanya lompat. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Insya Allah dalam cepatnya nyampe kita ini di bahas. Kenapa? Karena banyak berzikir dan bertasbih. Nah, yang kedua apa itu? Di samping kita sholat berjamaah, kita juga membacakan tasbih, membacakan ayat kursi menjelang kita tidur. Menjelang kita tidur, bacakan ayat kursi agar supaya kita itu dijaga oleh Allah mulai malam hingga subuh esok. Yang selanjutnya kita pun dijauhkan dari mimpi-mimpi buruk atau dari godaan-godaan setan. Itu yang pertama, amalan yang pernah kita uraikan. Yang kedua, nah baru kita yang kedua. Amalan yang kedua adalah memperbanyakkan kita membacakan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala membacakan sholawat. Man sholla alayya wahidan sholatullah wa alaiha biha usran. Siapa yang sering-sering kita berselawat, satu kali kita berselawat, kita dilipatkan sampai rahmat 10 kali kita setiap sholawat yang kita baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang akan memberikan pertolongan kita nanti di yaumil akhir. Memperbanyakkan membaca sholawat. Pada masa zaman Rasulullah itu ada sahabat Rasulullah yang bernama Sufyan As-Sawri. Sufyan As-Sawri ini berjalan. Waktu itu lagi musim haji, wukuf di Arafah. Di saat dia berjalan melangkah, dia melihat seorang laki-laki. Setiap langkah Sufyan As-Sawri itu melangkah, dia membacakan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap dia melangkah, dia bacakan salawat. Setiap dia melangkah, dia bacakan salawat. Lalu Sufyan As-Sawri ini dihampirinya laki-laki itu waktu musim haji. Wahai laki-laki, apa kata Sufyan As-Sawri itu? Setiap saya melangkah, saya bilang kamu itu selalu membacakan, mengamalkan dan membacakan sholawat. Apa itu saja amalannya sehingga engkau melupakan tahlil, tasbih dan tahmid? Apa kata laki-laki? Siapa engkau? Setelah dijelaskan, saya ini adalah Sufyan As-Sawri rahimahullah. Setelah dijelaskan itu, dia berdoa laki-laki ini, semoga engkau diberikan kesehatan dan keselamatan. Kenapa engkau selalu mengamalkan sholawat itu? Lalu laki-laki itu menjelaskan, kalau bukan engkau Sufyan As-Sawri itu adalah orang
yang saat ini lebih mulia, saya tidak akan pernah menjelaskan hal ini. Karena engkau adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, baiklah saya jelaskan. Begini kata laki-laki itu. Saya ini pergi bersama orang tua saya naik haji di saat waktu ibadah haji. Di dalam perjalanan saya dengan ayah saya menunaikan ibadah haji, ayah saya langsung sakit. Saat itu sakit, sehingga kami berhenti sebentar. Saya mengobati ayah saya yang dalam keadaan sakit waktu itu dalam perjalanan. Sampai malam, ayahnya ini masih diobati oleh anaknya ini, si laki-laki ini. Pokoknya ayahnya ini sakitnya sakit parah, sampai ayahnya ini pun meninggal dunia di malam itu. Waktu ayahnya ini meninggal dunia, muka ayahnya itu menjadi gelap, hitam, kelam. Waktu ayahnya ini meninggal dunia di malam itu. Akhirnya anaknya ini, si laki-laki ini, jadi tanda-tanda dalam hatinya itu. Merasa ada kesalahan dalam dirinya. Sehingga dia tutuplah dengan kain putih wajah daripada orang tuanya itu yang sakit, yang meninggal dunia. Kenapa ayah saya ini meninggal dunia dalam keadaan hitam, gelap gulita gitu. Sampai dia nunggu ayah itu sampai besok pagi. Malam itu dia tertidur di badan ayahnya sedang terbaring meninggal dunia. Sampai dia tertidur di saat itu. Dalam tidurnya itu, anaknya ini, laki-laki ini bermimpi melihat seorang pemuda laki-laki yang sangat gagah, putih, bersih, pakaiannya bersih, harumnya luar biasa. Selama umur hidupnya dia tidak pernah melihat seorang pria yang ganteng, gagah, putih, bersih, harum dan macamnya. Saya tidak pernah melihat seorang pun yang selama ini orang yang luar biasa, putih, bersih, gagah dan ganteng. Lalu si laki-laki ini bertanya, siapa engkau? Jawab si laki-laki yang bersih, putih, bersih, cantik, datang itu. Masa engkau tidak kenal saya? Katanya. Tentu engkau mengenalkanku. Aku ini adalah utusan Allah yang diwahyukan oleh Allah Al-Quran kepadaku. Akulah yang memberikan pertolongan kepada orang yang selalu berselawat kepadaku. Rupanya itu adalah Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah itu ambilkan tangannya dalam mimpi si laki-laki tadi. Diusapnya lah itu tangannya itu ke muka ayahnya yang meninggal dunia tadi, yang hitam gelap gulita karena meninggal dunia. Setelah diusapkan dengan tangannya Rasulullah, wajah ayahnya yang hitam kelam gelap gulita tadi berubah menjadi putih dan bersih. Setelah itu Rasulullah itu langsung pergi. Di saat dia pergi, dia tangkapkan sama anaknya ini. Wahai Rasulullah, apa yang sebenarnya yang terjadi terhadap orang tuaku? Apa kata si Rasulullah? Wahai anak muda, ayahmu ini selama hidup di atas dunia ini, dia itu selalu mengikuti hawa nafsunya. Tetapi di samping dia selalu mengikuti hawa nafsunya, tapi dia selalu berselawat kepadaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena dia selalu berselawat kepadaku, maka aku akan datang menolongnya dan menyelamatkannya. Kehadiran Rasulullah SAW di saat itu adalah memberikan syafaat, memberikan pertolongan, menyelamatkan seseorang, menyelamatkan umatnya bagi orang yang selalu membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selalu berselawat. Mulai saat ini, di samping kita selalu berzikir sampai minimal sampai ayat kursi, sepanjang-panjangnya sampai zikir yang panjang,
Kalau kita memang masih ada waktu untuk duduk sebanyak-banyak minimal sampai ayat kursi. Yang kedua, kita juga itu memperbanyakkan sholawat. Makanya orang yang banyak bersolawat diminta memohon syafaat dari Rasulullah. Siapa orang yang kikir, kata Rasulullah? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang pelit dan kikir? Orang yang pelit dan kikir itu adalah orang yang tidak mau bersolawat kepadaku. Jadi bukan pelit dari segi materi spiritual. Orang yang pelit dan kikir itu adalah orang yang tidak mau bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu amalan ibadah yang kedua. Subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar. Sambil kita bertasbih, bertahlil, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidur juga seperti itu, bacakan sholawat seperti itu. Yang ketiga yang terakhir. Yang terakhir itu adalah setiap subuh, terutama adalah subuh Jumat Barokah, usahakan kita itu memperbanyakkan sedekah subuh. Bersedekah subuh. Jadi memperbanyak sedekah subuh. Misalnya biarlah kecil, yang penting setelah kita sholat subuh berjamaah atau lebih utama lagi di Jumat Barokah itu bersedekahlah, namanya sedekah subuh. Setiap kita bersedekah itu kita niatkan sedekahnya. Kalau kita masukkan kotak infak kan sekedar masuk, niatkan, ya Allah, dengan sedekah subuh ini ya Allah, aku mohon, aku niatkan semoga orang tua kami diangkatkan oleh Allah penyakitnya ya Allah. Rabbinas, wahai Allah yang menguasai semua manusia, isbi wa anta syafi, sembuhkan, hanya engkaulah yang maha menyembuhkan. La syifaa illa syifauka, tidak akan pernah sembuh penyakitnya, hanya engkaulah yang menyembuhkannya. La syifaa illa syifauka, syifaan la yughadiru saqama, dan sembuhkanlah, dan tidak ada sedikit pun rasa pedih yang tertinggal nanti baginya. Niatkan, masukkan ke dalam celengan. Baru celengan musala dong. Yang di biru itu celengan musala, yang kuning itu adalah untuk celengan anak yatim. Ya Allah, aku niatkan dengan infak sedekah subuh ini, aku niatkan semoga ini akan tersalurkan kepada anak yatim yang ada di perumahan ini. Bismillahirrahmanirrahim. So, aku niatkan. Atau sambil jalan kita ketemu saudara-saudara kita lagi nyapu, bersedekah subuh. Banyak orang-orang kaya, orang-orang konyol itu berjalan sambil mencari-cari orang di jalan-jalan itu, dititipnya makanan. Banyak itu subuh-subuh Jumat Barokah itu, orang bawa makanan dalam mobil itu, dilihatnya ada bapak-bapak lagi nyapu, berhenti dia situ, kasihnya makanan. Pak, ini untuk sarapan. Saya niat, ya Allah, aku niatkan dengan sarapan makanan yang aku berikan ini, semoga kami diperluaskan oleh Allah rezeki. Amin. Kasih. Niatkan subuh Jumat Barokah dengan memberikan makanan ini, aku niatkan supaya kami sekeluarga punya usaha dan melancarkan usaha kami. Amin. Itu amalan yang ketiga, memperbanyakkan sedekah di saat subuh, namanya sedekah subuh. Subuh Jumat Barokah ini juga, kalau tanpa ada orang yang bersedekah, tak mungkin ada makanan subuh Jumat Barokah saat ini. Jadi janji Rasulullah SAW katakan, mana qafat sadaqatun min malin, tidak akan pernah habis
harta kita itu karena kita memperbanyakkan sedekah. Maka masuk sedekah min mali. Tidak akan pernah habis kita punya harta kalau kita sering-sering bersedekah. Atau nenek-nenek sama kakek-kakek itu mendengarkan ceramah di suatu tempat pada saat subuh itu. Nenek-nenek kakek-kakek itu pasti umurnya di atas, sudah di atas 60-an. Ya. Dia nengok dan dengarkan ustaz itu ceramah. Tidak akan pernah habis harta kita kalau kita itu memperbanyakkan sedekah. Tiba di rumah nenek sama kakek tadi diskusi. Tadi ustaz katakan tidak akan pernah habis harta benda kita kalau kita itu memperbanyakkan sedekah. Kita inilah tua-tua, untuk apa lagi kita punya harta banyak. Jadi kata kakek tadi, kita jualkan rumah ini, lalu kita bangunkan, infakkan, sedekahkan kepada masjid yang saat ini lagi membangun. Kita tinggal di mana? Kita tinggal di bedeng juga, kontrak. Boleh, kata nenek. Silakan. Akhirnya dijuallah kakek itu rumah dia. Setelah rumah itu dijual, sebagian daripada harga rumah itu disedekahkan kepada masjid yang saat itu lagi membangun. Separuhnya itu dipegangkannya. Dari separuh itu diambilkan pula sebagian untuk kontrak rumah dan sebagian pula untuk pegangan dalam hidup. Apa kata warga tetangga yang ada di masyarakat di saat itu? Tak jelas kakek dan nenek itu. Dia jualkan rumah itu, dia tinggal di kontrak, dia ingin bersedekah. Banyak cacian, makian, ejekan yang disampaikan oleh orang-orang lain itu kepada nenek dan kakeknya. Karena telah ada kata-kata hadis Rasulullah, "Man kasar sedekah min mali," tidak akan pernah habis setiap apa yang kita sedekahkan. Setelah itu, setelah tinggal di bedeng, ada sisa duit itu kakek dan nenek ini berniat untuk melaksanakan ibadah umroh. Kita berniat ini masih ada sisa duit ini, kita umroh. Berangkatlah dengan izin Allah ke tanah suci, tanah haram, Makkahul Mukarramah untuk menunaikan ibadah umroh. Di saat perjalanan setelah melaksanakan ibadah umroh, kakek ini masih punya duit itu tinggal lagi 1.000 dia, 1.000 real, 1.000 real. Tapi kakek itu tengok apalah kenang-kenangan untuk balik ke Jambi kakek ya. Kira-kira apa yang kakek bawa? Rupanya kakek itu sirnian dengan cincin. Anggap ada cincin di situ. Kakek itu sirnian dengan cincin itu. Kakek ini tak bisa pakai bahasa Arab. Nak beli cincin cuma cara dia ngomong. Yang tukang jual ini tak juga ngerti bahasa Indonesia. Dia kasih bahasa Arab juga tak ngerti gitu. Jadi cemano kata ini bagus no. Akhirnya kakek ini berisarat nak belikan cincin itu. Berapa kira-kira harga? Rupanya harga ini 5.000 real. Jujurlah kakek itu duit cuma 1.000 real. Nak bilang kurang 1.000 tak mungkin. Apa kata penjual itu? Paling-paling ini 3 real. Kalau bisa dikurangi pun 3.000 real. Kalau pun bisa dikurangi. Duit tidak cukup. Duit itu sebatas 1.000 real itulah sampai untuk balik ke Jambi atau balik ke kampung. Lama orang kakek itu berpikir sama nenek itu nak beli cincin itu. Memang tak dapat macam mana, duit cuma 1.000 real. Ya sudahlah kata kakek itu. Kita balik, ini bukan rezeki kita yang akan kita beli cincin itu. Akhirnya baliklah kakek ini sama nenek ini sambil nak balik ke hotel. Pas dia nak balik hampir jauh dikit, dia panggil sama pedagang itu. Wahai aku kakek, aku nenek situ, pakai bahasa Arab, sini ke sini. Setelah itu diambillah sama pedagang itu, diambilnya tangan kakek itu, dipegang tangan itu, dimasukkan langsung ditutup tangannya.
Bahasa Indonesia itu, ini cincin saya hadiahkan kepada kakek. Karena kakek itu saya tengok itu betul-betul share betul dengan cincin ini. Tapi mungkin karena duit tidak cukup, silakan ini aku sedekahkan. Kata si pedagang tadi. Bukan dipakai sama cincin itu, bukan dipakai sama kakek itu. Dimasukkanlah dalam celana. Tak pernah ditengok-tengok sama kakek itu. Akhirnya dia balik, sampai dia balik lagi. Maksudnya lagi itu anggap yang sini. Ayo. Sampai di sini duit 1.000 real itu habis. Habis, dan lagi hantu. Tinggal dikontrakan, duit tinggal 1.000 real itu dari Arab sampai di sini. Sampai di sini duit telah habis. Mulai kakek itu berpikir, kan saya pernah dikasihkan pedagang itu, yaitu cincin yang dimasukkan dalam saku dari diambilnya lah cincin itu, tidak pernah dipakai sama kakek itu. Ditengoknya lah apa yang dikasih sama pedagang di Arab itu kepada kakek. Setelah diambil itu, moga-moga dengan cincin yang diberikan ini bisa dijual dan besok itu dapat untuk pelaju setiap hari. Pergi bapak kakek ini berangkat ke pasar. Sampai di pasar itu dijualkan dulu sama tukang emas itu. Coba tengokkan cincin ini. Berapa harganya? Ditengok. Lama si tukang emas itu mempelajari. Nak jual berapa? Berapapun kakek nak jual akan saya belikan, kata tukang emas tadi. Lama pula kakek ini berpikir kalau begitu. Berapapun nak diomongkan, pasti dibeli sama tukang emas. Kakek masuk ke dalam, tak elok transaksi di luar, masuk ke dalam. Masuklah dia ke dalam. Apa kata tukang emas? Dari mana dapat ini cincin? Saya diberikan oleh pedagang di Arab. Rupanya itu adalah intan berlian yang tak ketahui oleh kakek. Dibelilah sama tukang emas itu dengan harga paling tinggi 5 miliar. Disitulah kakek itu baru sadar dan menangis. Memang harta yang disedekahkan itu tidak pernah habis. Diganti dengan cara yang sangat jauh diambil di Arab sana. Balik ke tukang emas, rumah yang dijual cuma 200 juta kembali dengan harga 5 miliar. Jangankan bedeng, seperumahan ini pun bisa dibelikan sama kakek itu. Nah Pak Roni, nanti jangan balik-balik dari luar dulu. Jangan nanti kata Ustaz itu ngomong dulu dia sama istrinya. Mana kosan sodakat demi mali, tidak akan pernah habis harta kita kalau kita balik-balik juga. Kita jualkan rumah ini, kita tinggal di rumah sebelah. Berat lagi. Rupanya gitu-gitulah kepala. Nah Ustaz tidak juga. Dan semoga apa yang kena hal-hal yang seperti itu yang tak terduga, yakinkan bahwa kita itu niatkan setiap sedekah sungguh yang kita keluarkan itu pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.